Menurut saya sebagus apapun destinasi, jika tidak dibarengi dengan promosi yang baik, maka dia tidak akan bisa banyak disinggahi atau dia tidak akan banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi menurut saya memang saatnya sekarang kawan-kawan ikut arusnya digitalisasi seperti imbauan Kementerian Parekraf dan Menteri Desa, juga saatnya destinasi untuk digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam saya ucapkan kepada Pak Dirjen, Bapak Direktur, Pak Haryadi, Pak Yudi, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Boleh share screen, Mas? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan coba bawakan, saya lebih senang nyebutnya sharing kali ya. Sharing session, kebetulan materinya strategi promosi digital destinasi wisata. Next, Mas. Ya, perkenalkan saya Donang Wahyu, saya founder dan CEO dari Pejalan. Next, ya, saya backgroundnya memang lebih banyak, sekitar 20 tahun di media, pernah di Tempo, pernah di Antara, pernah di Media Indonesia, terakhir di startup Kata Data, dia news dan bisnis startup media. Jadi saya buka dengan sejumlah data ya, data tren pengguna internet dan media sosial tahun 2021 di dunia dan Indonesia. Saya coba lebih cepat aja karena waktunya cuma 15 menit. Next, Mas. Di dunia ini dengan jumlah penduduk sekitar, ini hasil riset 2021 ya dari Hotsuite We Are Social Indonesian Digital Report 2021. Jumlah penduduk di dunia itu sekarang ada sekitar 7,83 miliar. 5,22 miliar penduduk dunia itu mengenal yang namanya smartphone. Lantas 4,66 miliar itu mereka terkoneksi dengan internet. 4,20 miliar itu menggunakan sosial media. Next. Next, Mas. Langsung aja terus. Terus satunya ini. Nah, ini oke. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kita di Indonesia ada sekitar 274,9 juta penduduk. 345,3 juta smartphone beredar. Artinya paling tidak ada sebagian masyarakat kita pakai 2 handphone. Lantas 202,6 juta itu sudah terkoneksi dengan internet. Nah, ada 170 juta penduduk di Indonesia itu punya akun sosmed. Next. Nah, artinya sebenarnya kita penduduk di dunia pun di Indonesia itu sudah terkoneksi secara digital. Artinya yang namanya batas-batas person itu sudah hampir boleh dibilang tidak ada. Kita sudah saling terkoneksi, kita bisa berbicara dengan kawan, saudara, atau bahkan yang tidak pernah bertemu sebelumnya, kita bisa saling berkomunikasi di daerah yang letaknya jauh. Itu akibat apa? Akibat adanya internet, digital. Next. Nah, kaitannya dengan desa wisata apa? Nah, saya coba melihat dari sisi digital, bagaimana cara destinasi atau desa wisata mengoptimalkan penggunaan internet untuk menunjang promosi pariwisata di daerah. Jadi bagaimana internet kita bisa maksimalkan, atau bagaimana kawan-kawan pengelola atau pendamping desa wisata di daerah itu memaksimalkan kehadiran internet. Next, Mas. Caranya mau tidak mau kita harus go digital. Next, Mas. Nah, bagaimana atau saluran apa yang bisa dipakai untuk mempromosikan destinasi wisata? Salah satunya atau nomor satu yaitu menggunakan social networking platform atau application. Next, Mas. Apa sih
atau apa saja yang bisa di platform-platform atau aplikasi yang bisa digunakan? Banyak sekali. Yang sudah umum mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tahu Facebook, tahu YouTube, tahu WhatsApp, tahu Instagram, Twitter, TikTok yang lagi happening, bisa juga pakai LinkedIn. Ini social networking platform yang mungkin familiar atau saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu punya akunnya. Ini bisa dipakai, tapi selain ini ada sejumlah platform atau aplikasi yang spesifik sebetulnya lini bisnisnya adalah pariwisata. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu mempromosikan destinasinya di platform yang selain atau yang lebih spesifik memang lini bisnisnya pariwisata, target marketnya akan pas. Nah, platform apa itu? Yang ungu itu adalah Frame. Itu platform social networking for traveler. Ada namanya yang bundar kuning itu Travel Buddy. Ada yang logonya S itu Stellar. Ada yang namanya TripAdvisor, ada yang namanya Travelo. Ada juga yang namanya yang lokal kebetulan namanya Pejalan. Jadi ini adalah sejumlah social networking platform yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu untuk mempromosikan destinasi wisatanya secara digital. Seperti itu. Next. Nah, lantas bagaimana caranya untuk mempromosikan destinasi? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus punya konten yang kreatif dan rutin. Nah, konten yang kreatif dan yang rutin itu seperti apa? Konten yang variatif itu kita harus bisa punya konsep bahwa ketika kita posting satu konten berikutnya dan konten berikutnya atau dalam satu hari kita posting beberapa konten, jangan yang monoton. Seperti itu. Jadi misalkan hari ini kita posting foto orang misalkan menikmati makanan di destinasi atau desa wisata Bapak Ibu sekalian. Kita juga posting harus misalkan wisatawan sedang menikmati panoramanya seperti itu. Nah, juga harus rutin. Artinya jangan hari ini posting, 2 hari kemudian baru posting lagi. Nah, kalau seperti itu nanti engagementnya tidak akan bagus gitu. Jadi hari ini posting misalkan 1 atau 2 atau 3, besok juga paling tidak 2 atau 3. Seperti itu. Berikutnya pun seperti demikian. Next. Yang kedua, menggunakan visual. Nah, bisa foto, video, grafis yang menarik. Nah, yang menarik seperti apa? Ketika kita memposting konten-konten visual, jangan hanya saya tidak menganjurkan diharuskan, tapi harus wajib ya. Jadi foto-fotonya harus di-create sedemikian rupa menarik. Menarik seperti apa? Nah, jadi tidak misalkan memotret blur seperti itu, atau videonya juga yang monoton seperti itu. Jadi memang konsep harus benar-benar difikirkan secara matang. Next. Yang ketiga, menggunakan hashtag. Nah, kenapa harus menggunakan hashtag? Ini kaitannya adalah ke mesin pencari di Google. Jadi algoritma Google itu dia akan lebih mudah mengenali konten-konten yang menggunakan hashtag. Jadi ketika kita atau orang lain men-search atau mencari konten terkait salah satu destinasi desa wisata, misalkan kalau boleh saya kasih contoh, misalkan Desa Taman Sari di Banyuwangi misalkan. Nah, itu nanti konten-konten yang menggunakan hashtag itu akan ngikut gitu. Kalau itu tidak ada hashtagnya, maka ketika di search di mesin pencari, algoritma Google itu tidak akan mengenali. Jadi artinya konten yang kita publish for the next day atau for the next month, dia tidak akan keluar ketika ingin dicari oleh orang lain seperti itu. Next. Nah, berikutnya adalah aktif dan responsif. Aktif dan responsif ini maksudnya sebagai seorang admin gitu ya, admin di akun social networking, dia harus mau meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komentar yang ada di akun social networking tersebut. Jangan sampai pertanyaan atau
komentar itu didiamkan saja gitu. Artinya si admin harus aktif dan responsif untuk menjawab semua pertanyaan. Karena itu terkait dengan engagement dari si akun tersebut. Next. Nah, yang berikutnya adalah tagging location. Kenapa tagging location penting? Ini juga bagian dari algoritma mesin pencari. Ketika seseorang mencari contoh kasus, dia ingin mengetahui destinasi apa sih yang ada di Jawa Timur misalkan. Nanti postingan kita yang kita kasih tagging location itu, maka ketika dicari orang di mesin pencari dia akan nongol seperti itu. Jadi ini memudahkan sebetulnya untuk proses engagement. Next. Yang berikutnya promo atau boosting. Nah, ini menariknya begini. Promosi di digital itu beda sekali dengan promosi di sifatnya konvensional. Jadi dia kalau di promosi digital itu dia bisa targeting. Misalkan Bapak Ibu melakukan promosi punya di akun social networkingnya Bapak Ibu akun social networking desa wisata. Nah, dia bisa targeting. Mau targetingnya sejauh apa? Range-nya apakah 1 km, 2 km dari desa wisata atau bahkan sampai nasional atau dunia. Terus umur juga kita bisa setting. Bahkan jenis kelamin pun kita bisa setting. Nah, ini adalah keunggulan kehebatan dari digital. Seperti itu. Jadi ini akan lebih mudah kita untuk mengukur capaian dari promosi kita. Beda dengan promosi yang sifatnya konvensional, misalkan nyetak flyer itu apakah flyer itu dibaca atau enggak sama orang kita tidak pernah tahu, dan orang sekarang kecenderungannya sudah menggunakan handphone semua, maka cara-cara promo konvensional itu sudah tidak efektif. Sekarang semua sudah menggunakan smartphone, hampir semua orang itu punya akun social networking, itu akan jauh lebih efektif untuk sebagai media promo. Next. Nah, yang terakhir menggunakan influencer. Ini boleh iya dan tidak sebetulnya, karena ini ada cost yang harus dikeluarkan oleh pengelola. Tentu kalau ada cost akan jauh lebih baik, kalaupun tidak perlu dipaksakan, karena influencer ini sebetulnya juga menarik untuk digunakan sebagai jembatan untuk mempromosikan destinasi wisata yang Bapak Ibu kelola. Next. Nah, yang terakhir ini posting konten di waktu yang tepat. Jadi kalau di social networking itu ada jam-jam posting. Jadi tidak semua dalam 1x24 jam itu efektif untuk posting promo, tapi ada jam-jam tertentu. Nah, jam-jam kapan itu? Umumnya kalau di social networking itu adalah di sekitar jam 11 sampai jam 1 siang. Itu adalah waktu yang tepat ketika orang rehat dari kerja dan mereka akan kecenderungannya mengisi waktunya sambil makan siang, memainkan gawainya untuk mengecek social networkingnya, seperti itu. Yang kedua di waktu sore. Nah, dua waktu inilah yang efektif untuk melakukan promo, termasuk promo destinasi wisata. Next. Nah, yang kedua, next Mas. Yang kedua bisa dilakukan melalui website, microsite atau blog. Next Mas. Nah, tapi website, microsite dan blog ini harus ramah SEO atau harus ramah search engine optimization. Next. Apa itu harus ramah SEO? Nah, berikut penjelasannya. Ketika kita mengembangkan sebuah website atau meng-create microsite atau blog, itu faktor utama supaya konten kita itu gampang diraih oleh pembaca atau sasaran kita, sebagai target market ya, itu kita harus bisa memilih kata kunci yang tepat gitu. Karena kata kunci ini menjadi senjata agar website atau microsite atau blog kita itu semakin engagementnya semakin besar. Jadi seperti ini, kalau
kita di teman-teman konten kreator itu sekarang itu menulis tidak lagi hanya sekedar untuk pembaca. Jadi sekarang itu teman-teman konten kreator itu menulis yang pertama untuk robot, yang kedua baru untuk pembaca. Kalau zaman dulu, zaman konvensional, iya kita menulis seindah-indahnya untuk pembaca, karena tulisan kita dicetak lantas baru didistribusikan. Yang sekarang tidak, yang sekarang itu zaman digital, yang pertama itu kita harus bisa berteman dengan robot artificial intelligence yang akan membantu mendistribusikan tulisan-tulisan kita. Jadi kenapa makanya artikel itu di website, di microsite, di blog itu haruslah ramah SEO. Seperti itu. Nah, bagaimana cara tahu untuk tulisan ini ramah SEO? Sebetulnya ada mesinnya. Seperti itu. Dan keyword-keyword apa yang lagi hype atau lagi banyak dicari orang, itu juga penting untuk kita ketahui. Nah, bagaimana cara mencarinya? Banyak tools yang bisa dipakai. Kalau yang gratisan ada namanya Google Trend. Kalau yang berbayar banyak sekali, dan saya saran pakai Google Trend saja sudah lumayan cukup. Next. Karena kalau bayar aplikasi yang lain akan sangat mahal dan kurang efektif. Nah, yang kedua, menggunakan judul yang menarik. Seperti apa judul yang menarik itu? Judul yang men-trigger orang untuk membaca. Seperti itu. Jadi bagaimana judul yang men-trigger orang? Pertama, jangan judul yang bertele-tele. Artinya judul harus singkat dan menarik serta sesuai dengan pokok bahasan dari tulisan. Kalau saya jelasin lagi, saya akan kehabisan waktu, jadi next saja Mas. Jadi, oke, berikutnya isi konten harus berkualitas. Nah, seperti apa konten yang berkualitas? Yang saya bahas ini adalah pendekatan penulisan secara digital, Bapak Ibu, bukan pendekatan konvensional untuk buku atau majalah atau koran ya. Jadi konten yang mudah dipahami dan tidak membosankan, dan ada lagi paling tidak harus 500 kata. Kenapa harus 500 kata? Makin banyak makin baik. Kenapa? Karena algoritma dari website itu ketika seseorang stay lama atau tinggal berlama-lama di sebuah platform, maka engagementnya akan bagus. Nah, ketika engagementnya akan bagus, maka domain authority dia akan naik. Nah, kenapa domain authority perlu naik? Nah, domain authority perlu naik agar website kita mudah ditemukan oleh orang lain. Seperti itu. Next. Nah, berikutnya, selain tulisan, kita juga wajib hukumnya untuk menyertakan visual. Baik itu foto, multimedia. Multimedia di sini yang saya maksud adalah video ya. Video. Terus apalagi konteksnya dengan pariwisata, aku yakin kawan-kawan kalau bikin cerita video tentang destinasinya pasti luar biasa lah, dan akan men-trigger orang untuk datang seperti itu. Bisa juga dengan grafis seperti itu. Nah, kenapa visual itu penting? Ini dari riset, sekarang itu eranya sudah era visual. Jadi semakin banyak tampilan visual yang ditampilkan akan semakin men-trigger orang untuk singgah di website atau di microsite kita. Jadi ini tidak akan membuat orang bosan seperti itu. Saya kebetulan semalam baru coba nonton video-video, ada 50 video desa wisata pilihan Kemenparekraf. Wah, videonya keren-keren banget, dan saya langsung pikir, oh, suatu saat saya harus singgah nih salah satunya nih gitu. Karena ada banyak banget ternyata yang belum saya singgahi. Itu dari visual sudah men-trigger kita untuk datang ke destinasi. Jadi memang efektif sekali konten-konten visual ini untuk memancing atau mengencourage orang untuk singgah di suatu tempat seperti itu. Next. Nah, berikutnya jangan lupa ketika kita mendevelop website atau menulis artikel di either itu di website, di microsite atau di blog, kita sertakan juga internal link. Nah, apa ini internal link? Internal link adalah link atau artikel yang ada di website kita.
Jadi misalkan kita hari ini menulis tentang indahnya sunrise di destinasi A misalkan di tempat kita. Jangan lupa juga sertakan artikel lain seperti itu. Misalkan ada artikel yang kaitannya dengan destinasi tersebut, misalkan kulineran yang asiknya apa seperti itu. Jadi ini akan menambah engagement dari website atau microsite yang kita punya. Nah, kaitannya apa? Kaitannya ini akan menambah orang untuk berlama-lama stay di website kita. Semakin berlama-lama maka kampanyenya akan semakin jauh lebih efektif. Seperti itu. Next. Nah, yang berikutnya tentu ketika kita sudah memiliki website atau microsite atau blog, sudah ada isinya, sudah ada artikel, sudah ada foto, video, ada grafis. Jangan lupa kita promosikan atau kita share. Nah, share-nya kemana? Share-nya bisa melalui social networking, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui banyak channel. Jadi kenapa perlu di-share? Nah, ini agar semakin banyak orang yang tahu. Jadi digital marketing kita juga bekerja seperti itu. Jadi akan menambah kemungkinan orang untuk datang ke destinasi yang kita punya. Oke, yang ketiga caranya yaitu berkolaborasi dengan platform lain dan travel online. Nah, kenapa saya pilih travel online? Begini, saat ini eranya sudah era digital gitu. Saya kemarin kebetulan baru saja rapat dengan Smart City Pemda DKI, juga dengan Kepala Dinas Kadis Parekraf Pemda DKI. Dia cerita bahwa travel agen offline yang bekerja sama dengan Disparekraf Pemda DKI itu sekarang boleh dibilang quote unquote nyungsep seperti itu. Ya. Nah, kenapa nyungsep? Nah, sekarang ini tengah terjadi yang namanya disrupsi ekonomi, gitu. Jadi sekarang itu siapa yang tidak bergerak ke ranah digital, maka dia akan ketinggalan di belakang. Makanya saya di sini nomor 3 saya bilang kolaborasi dengan platform lain dan travel online. Nah, sekarang eranya sudah digital, masyarakat sudah sebagian besar melek digital, sebagian besar terkoneksi dengan internet, sebagian besar sudah memiliki akun-akun sosmed, sudah tidak ada lagi yang namanya batasan. Ini yang membuat campaign melalui dan berjualan melalui online itu jauh lebih efektif ketimbang cara-cara konvensional yaitu offline. Nah, sekarang saya coba masuk kenapa mesti digital. Nah, apa sih kelebihannya promosi secara digital? Next, Mas. Yang pertama, dia cepat menyebar. Beda dengan promosi secara konvensional, misalkan mencetak flyer seperti itu, kita perlu mendesain dulu, terus nunggu pergi ke tukang cetak, terus dari situ kita distribusiin, butuh waktu dan cost juga. Nah, dengan platform digital, ketika kita selesai menulis, mengupload, sedetik itu juga audiens bisa menikmati atau bisa mengakses promo kita atau konten-konten yang kita promosikan. Secepat itu. Next. Nah, kemudian dengan promo digital ini akan jauh lebih mudah untuk melakukan evaluasi. Kalau kita memiliki website atau microsite atau blog, ada yang namanya Google Analytics. Nah, dengan Google Analytics ini kita bisa ukur seberapa besar jangkauan website atau microsite atau blog atau konten yang kita punya. Gitu. Kita juga bisa mengatur mau kemana jangkauannya ini. Kita juga bisa lihat konten-konten apa yang tidak disinggahi oleh pembaca atau audiens kita. Konten apa yang banyak disinggahi. Nah, itu sangat mudah sekali untuk dievaluasi. Konten apa yang disenangi, konten apa yang tidak disenangi, seperti itu. Kemudian menjangkau audiens luas. Nah, ini udah jelas, dengan semua orang sudah menggunakan gawai, sudah tidak ada lagi batasan, maka jangkauan promosinya akan jauh lebih luas. Next, artinya bisa sampai sudut dunia manapun.
murah dan efektif dan targeting. Seperti saya tadi bilang, promo digital jauh lebih murah, efektif dan targeting karena kita bisa atur mau kemana promonya. Next. Nah, berikutnya adalah membangun nama brand. Jadi kita bisa dengan mudah membangun destinasi kita secara online ke seluruh penjuru dunia. Next. Nah, ini informasi yang biasanya diperlukan wisatawan ketika hendak atau ketika mereka mencari atau meriset satu destinasi. Next, Mas. Yang pertama deskripsi tentang destinasinya atau profilnya, fasilitas apa saja yang ada, atraksi apa aja yang bisa ditemuin, transportasi menuju lokasi seperti apa, harga tiket dan atraksinya berapa, akomodasinya ada apa aja, juga petunjuk atau peta menuju lokasi. Next. Manfaatnya digitalisasi pariwisata. Next, Mas. Ini semoga yang terakhir. Oke, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, semakin mudah dikenali masyarakat, seperti saya tadi dijelaskan di atas. Yang kedua, menjangkau pasar semakin luas. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan promosi. Yang keempat, tentu dengan ketika sudah dilakukan branding dan wisatawan datang, maka peningkatan ekonomi akan diperoleh oleh destinasi dan ekosistem di dalamnya. Seperti itu. Next, Mas. Ya, terima kasih. Demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jelajah destinasi Nusantara. Ya, tadi saya sekilas baca ada pertanyaan bagaimana cara mempromosikan desa wisata agar tidak kalah promosinya dengan 5 destinasi super prioritas seperti itu. Ya. Sebenarnya yang dilakukan oleh kawan-kawan di kementerian ya terkait promosi 5 destinasi super prioritas itu sebetulnya hal yang tidak luar biasa juga sih, dan itu bisa dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu pengelola dan pendamping desa wisata. Cuma mungkin perbedaannya dari skala finansial ya, karena yang promosi destinasi 5 destinasi prioritas itu kan yang promosi kementerian dengan alokasi budget dan anggaran yang saya yakin fantastis gitu. Nah, tapi kalau dari sisi destinasi desa wisata, enaknya digital adalah kita bisa targeting gitu loh. Jadi kita bisa atur budget kita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan target pasar kita mau kemana, seperti itu. Misalkan untuk destinasi di wilayah Bogor misalkan, desa wisata di wilayah Bogor, yang mau targeting pengunjung untuk datang wilayah mana aja, misalkan Jabodetabek gitu. Nah, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan mungkin sekitar Jawa Barat gitu yang masih berdekatan. Itu mungkin jaraknya sekitar 100 km. Nah, itu kita bisa targeting promo-promo melalui promo digital, itu akan jauh lebih efektif ketimbang kita promo secara global. Artinya tidak targeting ya, kita asal promo di konten atau di platform digital, di blast begitu aja tanpa targeting, itu akan jauh tidak efektif. Dan cost-nya akan jauh lebih besar. Dengan targeting, cost-nya akan meredus banyak sekali, dan kemungkinan untuk dapat atau konten kita dimakan quote-unquote ya, dilihat oleh audiens itu akan jauh lebih besar, sehingga itu akan jauh lebih untuk mengencourage customer ya untuk datang, seperti itu. Tentu dengan konten-konten yang baik ya, misalkan dengan promo-promo foto atau video yang menggugah selera audiens untuk singgah, seperti itu. Menurut saya sebagus apapun destinasi, jika tidak dibarengi dengan promosi yang baik, maka
dia tidak akan bisa banyak disinggahi atau dia tidak akan banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi menurut saya memang saatnya sekarang kawan-kawan ikut arusnya digitalisasi seperti imbauan Kementerian Parekraf dan Menteri Desa, juga saatnya destinasi untuk digitalisasi.